Selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih untuk bahas sesuatu yang cukup menarik ya. Ada rekaman audio singkat yang kita dapat. Intinya soal kesadaran ahadiyah. Pernah dengar? Iya. Kesadaran ahadiyah. Nah, di rekaman itu disebut inspirasinya dari surah Al-Ikhlas yang soal Hmm, keesaan Tuhan itu kan? betul, menekankan keesaan yang mutlak. Oke, yuk kita coba gali bareng dah. Maksudnya apa sih sebenarnya inti dari kesadaran ahadiyah ini? Jadi gini, intinya itu pemahaman kalau Tuhan, Allah gitu ya, kalau di konteks rekaman itu sejatinya meliputi segala sesuatu. Segalanya. Kayak gimana tuh cakupannya? Ya segalanya tanpa kecuali. Dan ini cakupannya luas banget. Nggak cuma ruang kayak langit bumi, sini sana gitu. Oh, bukan cuma tempat berarti ya? Bukan, tapi juga waktu. Nah ini yang menarik. Waktu juga, jadi maksudnya nggak cuma apa yang ada sekarang gitu. Tepat. Rekaman itu cukup menekankan kalau liputan Tuhan ini ya mencakup masa lalu, masa kini yang lagi kita jalanin, plus masa depan. Wah, masa depan juga. Iya, semuanya itu kayak udah dalam genggamannya gitu, dalam pengetahuan dan kuasanya. Jadi ya totalitas banget melintasi ruang dan waktu. Itu dalam banget ya mikirnya. Semua rentang waktu ada dalam satu liputan ilahi. Terus gimana nih efeknya buat kita? Maksudnya kesadaran seluas ini, apa dampaknya ke kita sehari-hari? Kayaknya ini bagian penting dari rekaman itu kan? Nah iya, ini dia intinya. Rekaman itu nunjukin kalau kita sadar diri kita ini diliputi sama yang maha meliputi itu, dampaknya bisa ke psikologis, ke spiritual kita. Katanya sih, kesadaran ini bisa bikin kita jadi lebih yakin. Yakin? Iya, lebih termotivasi. Terus langkah ke depan itu rasanya lebih mantap aja gitu. Jadi lebih yakin dan mantap buat masa depan gara-gara sadar diliputi ini ya. Tapi, gimana nyambungnya ya? Kadang kan konsep kayak gini rasanya jauh ya, apalagi kalau lagi pusing mikirin masalah sekarang. Ada petunjuk nggak di rekamannya? Gimana cara ngebawa ide ini ke kenyataan kita? Nah, pertanyaan bagus tuh. Rekamannya itu ngehubunginnya ke soal pergeseran fokus kita. Jadi, waktu kita sadar kalau hidup kita ini nggak cuma soal detik ini aja, Maksudnya? kita ini kan bagian dari rentang waktu yang jauh lebih besar, dan itu semua diliputi Tuhan. Nah, kesadaran itu bisa bikin tekanan dari sekarang ini agak berkurang. Oh, jadi kita nggak terlalu kejebak sama momen saat ini aja gitu ya? Betul. Kita jadi lihat momen ini sebagai bagian dari cerita yang lebih gede, lebih utuh. Nggak cuma satu-satunya realitas. Oke. Jadi kayak nonton film, kita sadar ada sutradara yang nguasain seluruh cerita, termasuk adegan yang belum kita tonton. Gitu ya analoginya? Iya, bisa dibilang gitu. Mirip lah. Jadi paham kalau masa depan itu, sama kayak masa lalu dan kini, udah diliputi Tuhan, itu bisa bantu redain cemas. Redain cemas ya? Iya, tapi ini bukan berarti terus pasrah buta atau nggak usaha ya, beda. Ini lebih ke keyakinan kalau kita itu gerak dalam sebuah kerangka yang lebih besar, yang ada tujuannya. Jadi rasa mantap itu muncul bukan karena kita tahu detail besok gimana, tapi karena kita percaya sama sutradaranya tadi. Menarik banget penjelasannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, kesadaran ahadiyah ini dasarnya dari konsep keesaan Tuhan di Al-Ikhlas. Iya, Itu intinya pemahaman bahwa Tuhan meliputi semua ruang dan seluruh waktu. Dan kesadaran ini ternyata bukan cuma konsep di awang-awang ya. betul sekali. Implikasinya itu bisa personal banget. Kesadaran ini nawarin potensi buat, mengubah cara kita lihat hidup. Mengubah cara pandang ya. Iya, jadi daripada ngerasa mentok di satu momen atau khawatir banget soal yang belum jelas, kita diajak lihat eksistensi kita ini dalam konteks yang lebih luas, lebih nyambung, dan ngerasa dinaungi sama yang maha meliputi itu. Efeknya ya tadi, bisa lebih tenang, lebih yakin, ada dorongan positif buat maju. Dalam banget ya gagasannya buat direnungin. Nah, ini mungkin buat Anda yang lagi dengerin kita nih ya. Coba deh iseng bayangin sejenak. Gimana ya rasanya kalau Anda benar-benar coba meresapi ide diliputi oleh yang maha meliputi segala waktu dan ruang ini. Terutama mungkin pas lagi galau, lagi cemas, atau hadapin sesuatu yang nggak pasti gitu. Kira-kira perubahan apa ya sekecil apapun yang mungkin Anda rasain di cara Anda lihat situasi itu, atau pas mau ambil langkah berikutnya? Wah iya ya, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan direnungin masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi.